Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Jangan lupa bantu subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan bantu share ke teman-teman Anda agar video ini bisa membawa manfaat buat orang banyak, buat orang di sekitar. Karena tujuan kita membuat konten video ini agar orang mengerti tentang ilmu Allah, agar orang semua saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun yang diimaninya. Hendaknya kita semua saling berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Tidak peduli apapun agamanya, apapun rasnya, apapun yang diimaninya. Adapun pasal sifat yang nyata menyatakan sifat Allah pada diri kita, sifat Muhammad dan Allah dengan hamba Allah itu badan yang kuasa dan nyawa ruh itu hamba Allah. Oleh karena itu nyawa atau ruh di dalam diri kita ini sebenarnya Allah itu di dalam Muhammad, karena ruh Muhammad inilah yang dikehendaki bernama Allah sebelum tajalli, karena Allah masih sendirinya. Kemudian Allah gaib pada Muhammad dan Muhammad gaib pada Allah, maka yang muncul Ahmad. Adapun Allah berdiri seperti alif yang bernama kunci zat di waktu Allah masih sendirinya, yaitu ruh Muhammad. Dan Muhammad itu ruh kita, awal jasmani itu badan rohani, dan rohani badan nurani, dan nurani badan roh idapi. Oleh sebab itulah Allah menjadi sebab kekalnya hidup dunia, tempatnya di dalam yang terang. Itulah pandangan kita, itulah yang esa Allah kuasa pada diri kita. Inilah alif istimewanya, namanya alif yang kuasa, yang maha, segala maha. Lam hakikat Allah sebenarnya zat Allah, rahasia kita. Ilaha hakikat Muhammad sebenarnya sifat Allah, roh kita. Ila hakikat insan sebenarnya asma Allah, hati kita. Allah hakikat alam sebenarnya af'al Allah, tubuh kita. As-sahidah syarat maknanya, lidah tempatnya pada Islam, hurufnya mim alif. Allah tarikah maknanya hati, tempatnya pada imam, hurufnya ha lam kaf kalam jalalah. Du ilaha hakikatnya maknanya ruh, tempatnya pada tauhid, hurufnya mim alif dal.
illa Allah ma'rifat, maka rahasia tempatnya pada insan, hurufnya dal, ha, ra, ringkasnya tiap huruf tiada suara Muhammad Rasulullah. Lam awal tempatnya pada napas kita, ba tempatnya pada telinga kita, lam akhir dal tempatnya pada mata kita, ha tempatnya pada tangan kita, mim ma'rifat rahasia zat Allah sebenarnya diri, anasarnya api, ha hakikatnya ruh sifat Allah sebenarnya diri, anasarnya angin, mim tarikat hati asma Allah sebenarnya diri, anasarnya air, dal. Adapun huruf dal syariat tubuh af'al Allah sebenarnya diri, anasarnya tanah. Di dalam diri kita ada api, ada angin, ada air, ada tanah. Adapun api itu adalah darah, adapun angin itu adalah napas, adapun air itu adalah daging, adapun tanah itu tulang sumsum. Kalimah Allah, alif jari kelingking, ruh jasmani alam, maksud yaitu af'al. Lam jari manis rohani alam jabarut, ilaha asma. Lam jari tengah nurani alam malakut, illa sifat. Ha ibu jari dan telunjuk roh hidapi alam lahut jat, artinya dan makna alhamdulillah bagi kita. Alif waktu juhur nabinya Ibrahim, malaikatnya Jibril kepala. Lam asar nabinya malaikatnya, lam asar nabinya Yunus, malaikatnya Mikail yaitu tubuh. Ha maghrib nabinya Isa, malaikatnya Israfil yaitu tangan. Mim Isa nabinya Musa, malaikatnya Israel yaitu pinggang. Dal subuh nabinya Adam, malaikatnya Rahman kaki. Inilah tajalli kepada 5 waktu. Jika tidak tahu maka tidak sempurna pemahamannya tentang sholat 5 waktu dan ma'rifatnya. Subuh 2 hakikat karena tajalli niat dan sifat. Zuhur 4 rakaat. Tadi subuh 2 rakaat karena tajalli niat dan sifat. Zuhur 4 rakaat karena tajalli wujud ilmu nur dan suhud memandangnya. Asar 4 rakaat karena tajalli api, angin, air dan tanah. Maghrib
3 rakaat karena tajalli ahadiyah wahdah wahidah. Isya 4 rakaat karena tajalli mada madi mani manikam. Witir 1 rakaat karena tajalli kebesaran dan keesaan zat wajibal wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Subuh kepada Nabi Muhammad SAW, zuhur kepada Jibril, Mikail, Israfil, Izail, asar kepada Adam, maghrib kepada diri kita, isya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. La daging, darah, kulit, bulu, ilaha, sumsum, otak, tulang, urat, illa pengrasa, penglihat, pencium, pendengar, Allah, nyawa, ruh bagi Muhammad, kudrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup. Arti sifat nafsiyah yaitu sifat yang dibangsakan kepada zat walaupun ia tetap sifat karena wujud itu adanya tidak dikarenakan oleh suatu karena. Sama mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata. Adapun sifat 20 Allah yaitu 1 sifat nafsiyah yaitu wujud. Ini wajib bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat salbiyah ada 5 macam. Kidam, bersedia, basar, basok, kekal, muhalafatuhulil hawadis, bersalahan dengan yang baharu, qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri ia dengan sendirinya, wahdaniyah asa artinya sifat salbiyah memiliki yaitu sifat-sifat yang meniadakan semua sifat yang tiada bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. 3 sifat ma'ani meliputi 7 sifat kudrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup. Mendengar, 6 basar, melihat, kalam, berkata-kata. Arti sifat ma'ani yaitu semua sifat maujud yang berdiri pada zat Allah, yang maujud yang mewajibkan zat itu bersifat dengan suatu hukum sifat maknawiyah. Adapun 4 tempat sifat maknawiyah yaitu qadirun maka kuasa, muridun maha berkehendak, alimun maha mengetahui, hayyun maha hidup, sami'un maha mendengar, basirun maha melihat, mutakallimun maha berkata-kata. Arti maknawiyah yaitu suatu hal yang tetap bagi zat Allah bersifat dengan sifat maknawiyah. Oleh karena itu tempat kata yang kuat antara sifat ma'ani. Nabi bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan muslimah atau perempuan. Tanya, mana asal ilmu itu dan apa yang dikatakan agama itu? Jawab, yang dikatakan agama itu adalah awaludin ma'rifatullah. Asal agama itu ialah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenal diri, mengenal asal diri. Yang dikatakan agama itu ialah kumpulan daripada iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Arti iman ialah percaya dengan sebenar-benarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam ialah menjunjung segala perintah Allah dan mengetahui segala larangannya. Arti tauhid ialah mengesahkan zat Allah, sifat Allah, asma Allah,
af'al Allah subhanahu wa ta'ala jua adanya. Pertanyaan bagaimana mengesahkan zat sifat asma dan af'al? Jawab, yaitu tiada wujud di alam semesta ini kecuali wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, wujud alifullah, tiada hakikat baginya, hanya seperti wujud bayang-bayang adanya. Adapun mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, itu ialah tiada yang hidup, tiada yang mengetahui, tiada yang berkuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, dan tiada yang berkata-kata kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat johir pada makhluknya ialah bayang-bayang, yaitu sifat Allah subhanahu wa ta'ala pada hambanya. Seperti wujud Allah subhanahu wa ta'ala, mustahil pula bergerak yang punya bayang-bayang, karena bayang-bayang dengan yang punya bayang-bayang tiada bercerai, bersatu pun tidak. Penjelasan kata ini hanya untuk menghampirkan paham bahwa Allah subhanahu wa ta'ala nama suci daripada segala-galanya. Misal contoh, adapun mengesahkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tiada yang hidup kembali, tiada yang hidup, kenali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kenali benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala, beriman benar-benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikuti benar-benar jejak langkah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana rahmatan lil alamin? Tidak mengkafir-kafirkan orang, tidak bermusuh-musuhan, apalagi sampai ngebom kepada orang lain, kepada agama lain, mencaci kepada agama lain, tidak. Islam itu rahmatan lil alamin, saling berkasih sayang, bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun yang diimaninya. Jadi hendaklah kita semua saling berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Adapun mengesahkan af'al, yaitu tiada yang berbuat di alam semesta ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada perbuatan makhluk sebesar jarah sedikit pun. Jika ada sangka bahwa ada perbuatan makhluk dan ikhtiar makhluk, maka engkau jahil pada syirik. Hukumnya dinama jahil murokat, yang bertumpuk-tumpuk. Jahil murokat yaitu mengenal diri itu kepada takluknya, mengenal diri itu takluknya pada mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah itu karena takluknya, mengenal Allah itu takluknya membenarkan wujudnya yang nyata, tiada terdinding oleh apapun. Jadi jangan sampai kita terdinding, jangan sampai kita terhijab. Yang membuat kita terhijab itu kita salah paham, salah pandang.
Contoh, kadang kita marah, cepatlah berbalik, salah pandang kita. Contoh, kita benci kepada agama lain, ini kita salah pandang. Padahal kita ini kebanyakan terhijab oleh dunia mataul hurur. Jadi supaya tidak terhijab, supaya tidak salah pandang, ya biasakanlah. Artinya kenapa kadang orang ikutilah jalan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat dengan benar-benar. Jadi umpama kita mengaji ilmu fikih itu, saya dulu di fikih itu pun kalau sampai ke puncaknya benar-benar itu sudah sampai ke ada juga pelajaran ma'rifatnya di situ. Baru masuk ke tarekat, sambil tarekat fikih tarekat. Jadi kalau di tarekat ini kan di dalam letaknya, di hati. Jadi dia membekas ke dalam, kalau bahasa ilmiahnya itu tertanam di alam bawah sadar kita. Kalau sudah tertanam di alam bawah sadar kita Allah, apa aja yang dilihat, apa aja yang didengar, apa aja yang dirasa, semua Allah akhirnya menyatu di dalam diri kita. Ingatan ini, rasa ini, semua yang ada akhirnya nanti lenyap, tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada apa-apa lagi kalau sudah Anda bertemu dengan Zat wajibal wujud ilallah. Akhirnya putus semuanya, tidak ada lagi dah. Lenyap sudah semuanya, diam sudah. Tapi diam bukan diam terus-terusan, tidak, diam dalam rahasia Allah. Ini sangat pelik kalau dijelaskan, tidak cukup saya menjelaskan sampai 2 hari, nggak cukup. Kehabisan video saya jelaskan. Nanti kita seling-selingi aja di setiap video ada kita masukkan. Jadi makanya kadang kata teman saya, kadang saya nggak ngerti video sampean. Tapi setelah saya putar berulang-ulang, saya putar lagi berulang-ulang, saya putar lagi, akhirnya paham. Oh ini maksudnya, oh ini maksudnya. Sekian dulu dari saya. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam perkataan, apabila ada salah dalam saya menyampaikan, apabila ada kekeliruan, salah paham, mohon dimaafkan, minta halal, minta ridho, fid dunya wal akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Al-Pak